لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang namanya yakin. Apa ini maksud dengan yakin? Kematian. Kenapa kok dikatakan hatta ya'tiyakal yakin, padahal maksudnya yakin ini maut, tapi dikatakan yakin, sembahlah Allah, beribadah kalian sampai datang keyakinan. Karena sesuatu atau kematian itu sesuatu yang diyakini oleh semua orang. Ya, semua orang meyakini akan mati apa enggak? Kalian yakin kalian akan mati? Ya, semuanya yakin. Ustadz yakin, Ustadz pasti akan mati. Kalian walaupun kecil pasti akan. Kita lihat di mana kakek-kakek kita. Dahulu kita masih melihat kakek kita, nenek kita. Sekarang tidak ada. Dahulu kita masih melihat guru-guru kita. Sekarang sebagian guru kita sudah tidak ada. Dahulu kita masih melihat kerabat kita. Sekarang sebagian kerabat kita sudah tidak ada. Dahulu kita masih melihat orang tua kita. Sekarang sebagian dari kita tidak bisa melihat lagi orang tuanya. Tidak ada lagi sudah. Dan dahulu mungkin di pondok masih ada teman-teman kita yang kita lihat. Tapi di antara teman kita sudah mendahului kita. Padahal umurnya masih kecil. Mana mereka? Hilang. Dan suatu waktu pasti kita menyusul. Suatu waktu pasti kita akan mengalami nasib yang sama, keadaan yang sama. Kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Kita akan mengetahui keadaan di barzah nanti, keadaan di kuburan. Mayit diletakkan di kuburan dengan hanya dibungkus kain kafan, bukan diletakkan di atas kasur, tapi di atas tanah langsung, ya kan? Tanah langsung, tanah yang kotor. Kadang-kadang tanahnya masih basah lagi, kadang-kadang berair, mau tidak mau tetap dimasukkan. Ya, sendiri, tidak ditemani istrinya, suaminya, tidak ada yang mau, anaknya tidak ada yang mau, sendirian. Habis itu dipendam dengan tanah, pendam, ditutup dengan tanah. Habis itu ditinggal. Yang hidup meneruskan kehidupannya, kembali ke rumahnya masing-masing, beraktivitas seperti biasa sehari-hari, yang ke toko, yang ke pasar, yang di pondok, yang belajar, yang sekolah. Mayit, bagaimana keadaannya? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Mayit yang kita kubur, mayit yang kita tinggal, bagaimana keadaannya setelah kita tinggal di kuburannya, wallahu a'lam. Kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu waktu kita akan mengetahui nasib kita, keadaan kita. Kalau kita mati nanti, suatu waktu kita akan tahu apa yang akan dirasakan oleh kita di saat kita meninggal dunia dan masuk ke dalam kubur. Al-mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw ghasi, wa huwa musibah amah, summa idza mitta atuk, wa khassaluk wa kaffanuk, wa sayya'uk wa alhaduk, wa sirta jifa khamah. Al-mautu atin an qarib, kematian itu akan datang sebentar lagi. Kematian itu tidak lama. Sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi, Imam Ghazali, misalnya pun kalian sampai 100 tahun, itu sebentar dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. 100 tahun padahal tidak banyak orang yang hidup sampai 100 tahun kan? Sedikit, 60 tahun kebanyakan. Bahkan ada yang 50, 40, 30. Bahkan ada yang masih 20-an, bahkan masih belasan ada. Bahkan masih kecil pun juga ada. Sebagaimana disebutkan tadi, kematian tidak membedakan yang tua ataupun yang masih muda. Bisa yang masih muda meninggal terlebih dahulu daripada yang tua. Ya, bisa yang kecil bahkan lebih dahulu meninggal daripada yang sudah tua. Tidak pandang antara laki-laki atau perempuan, yang laki yang perempuan, apapun jabatannya, petani, tukang beca, tukang parkir, meninggal semuanya apa enggak? Akan meninggal semuanya. Ustadz meninggal apa enggak? Ulama meninggal apa enggak? Semuanya ulama meninggal, ulama besar.
Jangankan ulama besar, wali besar, ulama besar, semuanya akan meninggal. Padahal mereka orang-orang kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi sudah waktunya selesai kehidupannya di dunia, dicabut nyawanya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan meninggal. Dan begitu juga mereka semuanya akan meninggal. Kalau ada manusia yang hidup atau berhak untuk hidup selama-lamanya di dunia, maka yang berhak mendapatkan hal itu siapa? Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ada yang berhak untuk hidup selama-lamanya atau sekian ribu tahun, Nabi Muhammad yang paling berhak. Tapi Nabi Muhammad pun meninggal umur 63 tahun, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat kepada seorang ulama, dan beliau ini adalah seorang pemimpin di zamannya, seorang khalifah di zamannya, memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Di saat meminta nasihat kepada seorang ulama, maka ulama itu hanya memberikan 1-2 kata aja. Lasta awal khalifatin yamut. Lasta awal khalifatin yamut. Kamu bukan pemimpin pertama yang meninggal dunia. Paham? Kamu bukan pemimpin pertama yang meninggal. Artinya lihatlah pemimpin-pemimpin sebelum kamu. Di mana pemimpin-pemimpin sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Di mana Sayyidina Ali meninggal? Di mana Sayyidina Utsman meninggal? Di mana Sayyidina Umar meninggal? Di mana Sayyidina Abu Bakar meninggal? Di mana Nabi Muhammad SAW meninggal? Di mana pemimpin-pemimpin sebelumnya meninggal? Bahkan raja-raja sebelumnya yang punya kekuasaan, yang punya harta banyak, baik itu Qarun meninggal, baik itu Fir'aun meninggal, tidak pandang bulu, punya jabatan tinggi, punya kekuasaan besar, seorang nabi sekalipun, semuanya akan meninggalkan alam dunia ini dan pindah nantinya ke alam barzah, dan kita akan mendapatkan bagian al-mautu atin anggarib kullun lahu minhu nasib. Setiap masing-masing akan mendapatkan bagian dan merasakan yang namanya kematian. Mangkana danin augasi, baik manusia punya jabatan yang tinggi atau jabatan yang rendah, nasab yang mulia atau nasab yang rendah, maka kematian adalah musibah amat, musibah yang rata menyeluruh, semuanya akan merasakan. Kemudian setelah meninggal, summa iza mitta atok, ketika manusia meninggal, maka sudah tidak dipanggil lagi dengan namanya, tapi dipanggil dengan apa? Mayit, atau dipanggil dengan janazah. Kalau sudah manusia hilang ruhnya, manusia dicabut nyawanya oleh Allah, maka manusia yang lain akan memanggilnya dengan kata mayit. Padahal namanya Fulan bin Fulan, namanya Abdullah, Abdurrahman, Ali, tapi ketika meninggal sudah tidak dikatakan dengan namanya, tapi dikatakan mana mayitnya, mana jenazahnya, boleh anak sentuh jenazahnya. Sudah tidak ada lagi yang memanggil dengan namanya, dipanggil dengan jenazah, dipanggil dengan mayit, dipanggil dengan almarhum. Itulah manusia. Dan ketika meninggal mereka akan datang. Mereka ketika meninggal akan datang untuk apa? Untuk memandikan jasad kita nantinya. Kalau kita meninggal, dimandikan jasad kita. Setelah itu dikafani, dibuka pakaian kita yang ada di badan kita ini, diganti dengan kain apa? Kain kafan. Cuma 2 atau 3 helai kain kafan. Kemudian setelah dikafani, sayyuk, diangkat jenazahnya. La ilaha illallah, kita akan merasakan diangkat jenazah kita. Kemudian sampai kuburan, diletakkan al-haduk, diletakkan di liang lahat kita, tempat posisi kita tidur. Disitulah kita tidur nanti untuk sekian ratus tahun sampai hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita tidur sekarang, kita mempersiapkan kasurnya, kita tidur sekarang, kita persiapkan bantalnya, kalau perlu gulingnya, kalau pisah ada selimutnya biar tidurnya enak. Mestinya kita lebih mempersiapkan
tidurnya kita di alam barzah nantinya. Kita siapkan tempat tidur kita di alam barzah dengan baik, itu lebih baik daripada kita mempersiapkan tempat tidur kita di dunia. Agar kita tidur tenang di alam barzah, di kuburan, tentunya harus banyak amal soleh. Kalau seseorang meninggal dan dimakamkan, diletakkan di liang lahatnya, tapi dia membawa amal soleh yang banyak, maka kuburannya akan dirubah oleh Allah menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi kebun surga. Kuburan itu akan dirubah sama Allah menjadi kuburan yang luas padahal sempit, menjadi kuburan yang terang benderang padahal gelap aslinya, menjadi kebun daripada kebun-kebun surga padahal aslinya hanya tanah yang kotor, tadi berubah menjadi kebun yang indah kalau dia meninggal dengan membawa amal soleh. Na'udzubillah kalau meninggal bawa dosa, na'udzubillah meninggal dalam keadaan banyak maksiat kepada Allah, belum taubat juga, tidak dapat maghfirah dan ampunan dari Allah, maka kuburan yang sempit akan menjadi lebih sempit lagi. Padahal kuburan sudah sempit akan menjadi lebih sempit lagi, bahkan dari sempitnya sampai bumi yang ada di makamnya, yang ada di kuburannya akan menjepit badannya, dijepit sama bumi. Karena dijepit oleh bumi sampai akan menjadi hancur tulang-tulangnya. Itu ya terjadi kalau meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kuburan gelap akan menjadi lebih gelap. Kuburannya akan ada di situ serigala-serigala yang selalu menyiksanya, selalu membuatnya takut, selalu akan menggigitnya. Na'udzubillah kalau dia meninggalkan sholat, malas-malesan untuk sholat, maka akan ditakdirkan di situ ada ular besar. Ular besar ini gundul, tidak ada bulunya karena racunnya yang begitu banyak. Ular yang sangat besar itu akan satu kali mematuk kepalanya, tembus ke bumi dari kerasnya, dan ikut dilakukan terus sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik.